anak-anak dulu ya. Oke. Good morning, children. How are you today? Pasti anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat ya, Mem? Pasti semua sehat. Oke. Di sini Ibu Guru juga semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum belajar, yuk kita bersama-sama salam Tara Kanita ya. Oke, siap. Oke, in English ya. Tara Kanita, one heart, one spirit. Tara Kanita, yes. Oke, Miss, jangan lupa kita doa dulu. Ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas pendampingan penyertaan-Mu hingga kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, hari ini anak-anak-Mu akan memulai kegiatan pembelajaran di rumah. Berkati anak-anak-Mu selalu, dampingi anak-anak-Mu selalu Tuhan, agar anak-anak senantiasa sehat dan bersemangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Miss Sisi. You are welcome Miss Putri. Oke, nah anak-anak, sekarang Miss Putri mau tanya nih, apakah anak-anak masih ingat minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo ingat-ingat. Betul sekali, kita sudah belajar tentang alat komunikasi tradisional. Nah, anak-anak, minggu ini kita masih belajar tentang alat komunikasi, tetapi sudah yang modern. Modern itu apa ya, Miss? Oke, coba anak-anak yuk pikirkan, kira-kira alat komunikasi modern itu seperti apa ya? Modern itu ternyata lebih canggih, Miss. Oke, sudah berkembang ya kan? Iya, sekarang sudah lebih canggih, lebih hebat, dan lebih bagus tentunya ketimbang alat komunikasi zaman dahulu. Dan mempermudah orang untuk berkomunikasi dengan Betul, orang lain ya. mempermudah dan mempercepat. Betul sekali. Miss. Nah, anak-anak udah makin penasaran nih, Mem. Apa saja sih, Mem, alat komunikasi modern? Oke. Alat komunikasi modern itu anak-anak pasti tahu. Banyak contohnya. Di antaranya ada HP. Nah, yang sekarang anak-anak mungkin gunakan. Wow. Kemudian ada televisi. Betul. Apalagi ya, Miss? Ada radio, kemudian ada telepon, ada koran dan masih Banyak lagi. Tapi Miss, Ya. supaya anak-anak belajarnya fokus, Betul. alat komunikasi modern ini akan kita bagi pembelajarannya menjadi 2 minggu. Untuk minggu ini kita akan belajar apa saja ya, Miss? Ada televisi, radio, telepon, dan koran. 4 dulu ya. Minggu ini kita belajar tentang 4 alat komunikasi modern. Yuk kita bahas satu-satu, Miss. Oke. Oke, kita akan bahas 2 alat
komunikasi modern. Yang pertama adalah televisi. In English, television. Nah, anak-anak, coba lihat. Kita lihat dulu televisi zaman dahulu. Coba dilihat. Ya, gambarnya yang ditampilkan kalau dahulu masih berwarna hitam putih. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu setiap rumah belum tentu memiliki televisi. Dulu hanya orang-orang yang kaya saja yang punya televisi. Berbeda dengan sekarang. Sekarang setiap rumah sudah punya televisi. Coba lihat televisi pada zaman sekarang. Gambar yang ditampilkan sudah berwarna. Warnanya terang. Tidak banyak semutnya pada televisinya. Sudah jelas gambarnya. Kemudian bentuknya juga sudah lebih bagus. Sudah lebih tipis, lebih besar ya anak-anak ya. Nah, siapa yang di rumah punya televisi? Pasti semuanya punya televisi di rumah. Bahkan di kamar-kamar juga ada televisinya sendiri-sendiri. Boleh nggak Miss nonton televisi? Boleh. Tetapi ingat, ketika menonton televisi tidak boleh terlalu lama. Waktunya belajar ya belajar, tidak nonton televisi terus. Dan ketika menonton televisi, jarak mata kita jangan terlalu dekat. Karena nanti mata kita bisa sakit. Oke, yang kedua coba dilihat ada apa ini? Radio. In English, tetap radio. Nah, radio pada zaman dahulu itu harus menggunakan tip. Jadi ada tip besar dan kalau kita mau mendengarkan antenanya harus ditinggikan dulu. Harus ditarik dulu antena yang ada di radio. Baru bisa mendapatkan channel atau stasiun untuk kita mendengarkan radio. Nah, bedanya apa sih Miss dengan radio yang sekarang? Coba kita lihat. Ya, radio sekarang bisa kita dengarkan melalui handphone atau ada juga nih radio yang di dalam mobil. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tape yang besar dan berat. Sudah ada radio yang lebih canggih. Oke, yuk sekarang kita dengarkan alat komunikasi modern yang lain dari Ibu Sisil. Oke, alat komunikasi modern berikutnya yang ketiga adalah telepon. Nah, in English, telepon. Oke, baik anak-anak, telepon zaman sekarang sudah ada, zaman dulu juga sudah ada. Terus apa perbedaannya Bu? Perbedaannya kalau zaman dahulu, ya zaman dahulu mungkin anak-anak bisa perhatikan dari bentuknya. Nah, penggunaannya juga berbeda cara menggunakannya. Kalau zaman dahulu telepon itu rata-rata semua orang belum punya. Kalau mau menggunakan telepon biasanya berbondong-bondong pergi ke tempat khusus, ya, tempat khusus untuk menelepon. Dan di situ biasanya dipungut biaya, disuruh membayar. Itu satu. Kemudian kalau telepon zaman dulu itu biasanya alatnya menggunakan jari tangan kita masuk ke lubang tut angkanya, kita putar. Nah, kalau telepon zaman sekarang lebih dipermudah, tidak usah menggunakan putar-putaran, tetapi tinggal dipencet angkanya, mana nomor telepon yang mau dituju. Nah, itu telepon zaman dulu dan zaman sekarang perbedaannya. Setelah 3, 4. Nah, alat komunikasi yang keempat adalah koran. Koran zaman dulu juga sudah ada.
Zaman sekarang juga sudah ada. Yang beda hanya mesin untuk mencetaknya saja. Kalau zaman dulu mesinnya masih berat, gede, dan cara mengetiknya juga menggunakan tradisional. Kalau sekarang koran-koran menggunakan mesin cetak yang lebih canggih sehingga cepat mencetaknya dan membacanya juga lebih jelas. Oke, koran dan telepon sama-sama alat komunikasi modern. Oke anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan pembahasan materi dari Miss dan Mem, pasti anak-anak sudah jelas ya pembahasan materi tentang alat komunikasi modern. Selanjutnya Miss. Oke, selanjutnya anak-anak akan mendengarkan tugas apa saja ya untuk 1 minggu ini yang tentunya pasti menyenangkan. Baik anak-anak, untuk tugas hari Senin, Mem akan mengajak anak-anak belajar mengurutkan benda dari yang jumlahnya paling sedikit ke jumlah benda yang paling banyak dengan memberikan angka sesuai urutannya. Oke, sudah siap? Yuk, kita lihat. Yuk, anak-anak perhatikan lembar kerjanya. Pertama tulis nama anak-anak dulu. Kemudian perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Masing-masing kotak ada gambar HP-nya dengan jumlah yang berbeda. Yuk, mulai dari kotak pertama kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Oh iya, 5 gambar HP. Supaya anak-anak nggak lupa, boleh anak-anak coret-coret dulu di sini. 5. Oh ini yang kotak pertama jumlahnya 5. Tulis angka 5 di sini biar nggak lupa. Terus kemudian kotak yang kedua kita hitung. 1, 2, 3. Oh ada 3. Tulis angka di atas kotaknya. 3. Ini supaya untuk mengingat-ingat kita. Jumlahnya ada berapa. Kotak yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ada 6. Kita tulis angka 6. Nah kotak yang keempat. 1, 2. Ada 2 HP. Kotak yang terakhir kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 HP. Nah, di sini ada angka yang berbeda-beda. Ada 5, 3, 6, 2, 9. Nah, anak-anak tadi perintahnya diminta untuk mengurutkan benda dari yang jumlahnya paling sedikit dulu. Mana cari yang paling sedikit? Sampai yang paling banyak. Nah, yang sedikit dulu. Oh, 5, 3, 6, 2, 9. Mana yang paling sedikit, nak? Yang paling sedikit angka 2, pinter. Angka 2 kita beri nomor 1. Nah ini nomor 1 dari yang paling sedikit jumlahnya. Nah habis 2. Mana ya? Ada angka yang paling sedikit lagi? Oh ada 3. Nah kita tulis berarti habis nomor 1. Kita urutkan yang paling sedikit lagi nomor 2. Nomor 2-nya di sini. Nah ini urutannya ya, bukan jumlahnya. Ini urutannya. Terus habis yang jumlahnya 3. 4 nggak ada. 5 ada? Oh 5 ada. Nah 5 berarti habis 2. 3 nanti tulis angka 3 di sini dan seterusnya. Cari dari yang paling sedikit jumlahnya sampai yang paling banyak jumlahnya dengan menuliskan urutan angka di bawahnya. Oke? Kalau sudah selesai mengurutkan, silahkan anak-anak warnai HP-nya yang cantik-cantik ya. Yang bagus mewarnainya yang rapi. Setelah itu minta mama foto hasil lembar kerjanya sambil anak-anak pegang. Kemudian kirim ke ibu guru. Terima kasih. Selamat. Oke anak-anak, tugas hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Januari, anak-anak akan mendengarkan cerita dongeng yang berjudul Ketika Lala Bermain Gadget. Bagaimana kira-kira ceritanya? Nah, nanti setelah anak-anak bercerita, Mama akan menyampaikan pesan dari cerita tersebut. Nah, nanti Mama bisa melihat panduan pada LK yang sudah diberikan. Serta anak-anak akan menjawab 3 pertanyaan. Diingat-ingat ya, pertanyaannya yang pertama. Dalam dongeng tersebut, siapa yang bermain handphone sampai lupa waktu? Yang kedua, apa bahaya ketika bermain handphone terlalu lama? Dan yang ketiga, apa saja permainan yang dapat dilakukan dan membuat tubuh menjadi sehat?
Ketika pengumpulan tugas ini, diharapkan orang tua memvideo ketika anak-anak menjawab 3 pertanyaan. Nah, nanti ketika orang tua bertanya, anak-anak tolong menjawabnya dengan sikap yang sopan. Ketika berbicara dengan orang tua, harus sopan. Boleh nggak sambil tidur-tiduran? Tidak boleh ya. Jadi harus berbicara dengan sopan kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Oke, selamat mendengarkan dongeng ketika Lala bermain gadget. Ketika Lala bermain gadget. Lala suka bermain game di gadget. Ia mendandani Putri Ivone, memilih baju, sepatu, juga perhiasan. Tetapi kapanpun, dimanapun, Lala selalu memikirkan Putri Ivone. Lala ingin bermain game lebih lama. Lala sudah menata isi gudang. Nah, nyaman kan? Ia bisa main gadget tanpa ketahuan. Lala terus bermain gadget sampai lupa waktu. Ayah, Ibu, dan Raka mencari Lala, tetapi Lala tidak ketemu. Mereka pulang dengan bingung. "Hei, bukankah itu sandal Kak Lala?" seru Raka. Sepertinya Lala tidak keluar rumah. Ruangan yang belum mereka periksa adalah gudang. Ya ampun, Lala, pakai ibu. Ayah geleng-geleng kepala. Gara-gara gadget nih. Maafkan Lala, ujar Lala. Terlalu lama bermain gadget, kesehatan mata kalian bisa terganggu, ujar ayah. Tubuh kalian juga jadi malas bergerak, timpal ibu. Main lompat tali tentu lebih sehat. Juga masih banyak loh permainan asik lainnya. Tanpa gadget, Lala bisa kok membuat kostum. Bermain gadget hanya sesuai dengan jadwal. Anak jagoan, kreatif, dan pintar mengatur waktu. Oke anak-anak, tugas untuk hari Rabu, Mem akan mengajak anak-anak untuk belajar menirukan doa syukur atas perkembangan alat komunikasi yang kita rasakan sekarang ini. Mem akan memberikan contoh doanya, anak-anak nanti boleh menirukan di rumah. Siap? Ambil sikap doa yang baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu berupa perkembangan alat komunikasi zaman ini. Sekarang kami lebih mudah berkomunikasi dengan saudara-saudara kami meskipun tinggal di tempat yang jauh. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak boleh menirukan doa dari Ibu. Kemudian nanti minta tolong Mama atau Papa untuk memvideo saat anak mengucapkan doa tersebut. Terima kasih. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sisil. Tugas untuk hari Kamis, Ibu Sisil akan mengajak anak-anak bersama untuk belajar membuat radio mainan. Oke, perhatikan nak. Nah, perhatikan.
bentuk radio yang sudah jadi. Anak-anak silahkan amati dulu. Nah, perhatikan nak. Di sini Ibu Sisil membuat radio mainan berbentuk persegi. Nah, ada juga bentuk bulatnya, lingkaran. Nah, anak-anak ingin bisa membuat radio mainan? Oke, perhatikan bahan dan cara membuatnya. Alat dan bahan yang digunakan, pertama, siapkan buku gambar khusus untuk menempel. Kemudian, siapkan lem, kertas origami, gunting, dan juga spidol atau pensil boleh. Nah, cara membuatnya bagaimana? Perhatikan dulu. Untuk membuat radio mainan tadi, kita akan memerlukan beberapa kertas origami yang berbeda warna. Kertas origami anak-anak masih yang ada di rumah? Nah, gunakan yang ada di rumah. Yang pertama, kita akan membuat potongan kertas berbentuk persegi panjang, 1. Kemudian bentuk lingkaran, ada 2 lingkaran. Untuk menjiplaknya anak-anak boleh mengambil tutup gelas atau tutup botol boleh, ya, ukurannya lebih kecil dari ukuran persegi panjang. 2 lingkaran, kemudian 2 lingkaran kecil. Nah, 2 lingkaran kecil. Kemudian bentuk persegi panjang, ada yang agak panjang 1, kemudian yang 2 agak pendek. Nah, kalau sudah menyiapkan ukuran kertas lipatnya, mari kita siapkan buku menempelnya. Oke, nah sudah siap. Mari kita bersama-sama membuat radio mainan. Yang pertama, kertas origami yang berbentuk persegi panjang. Oke, kita siapkan dulu, jangan ditempel ya nak ya. Kita susun dulu yang rapi. Kemudian lingkaran 2 yang besar kita tempel di kanan, sebelah kanan dan kiri. Ini untuk speakernya nih. Wah, speaker radio. Oke, kalau sudah, 2 lingkaran kecil untuk tombolnya kita letakkan di bawah. Ya. Dan kemudian ada bentuk persegi panjang yang atas ini untuk di atas ya, bagian atas. Untuk seperti tangkainya. Wah. Kemudian ini bagian samping kanan. Terus ini samping kiri. Disusun dulu nak. Nah, disusun. Oke. Kalau sudah disusun membentuk bentuk radio. Nah. Oke, kalau sudah, mari kita lem dulu supaya tidak lepas satu persatu. Oke. Lemnya boleh menggunakan lem yang ada di rumah ya nak ya. Boleh kita siapkan dulu bentuk perseginya. Nah, persegi panjangnya kita beri lem ujung-ujungnya, nggak usah terlalu banyak ya lemnya ya. Oke, terus kita tempel. Kita tempel pelan-pelan ya. Kemudian yang bentuk lingkaran di sebelah kanan dan sebelah kiri. Boleh nanti dibantu mama atau papa saat menggunting bentuk lingkaran atau persegi panjangnya boleh. Anak-anak sudah belajar menggunting sendiri kan? Nanti papa mama boleh mendampingi. Oke. Sudah tombolnya. Nah, sekarang tinggal tangkainya. Oke, kita selipkan sedikit ya nak ya. Tadi sudah. Nah, kita selipkan dulu. Oke. Yang satunya. Tadi Bu Sisil ngelemnya tidak terlalu banyak ya, hanya ujung-ujungnya saja sehingga masih bisa untuk memasukkan tangkainya ke dalam kotak persegi panjang tadi. Oke, diberi lem lagi, biar tidak lepas ya. Nah, kemudian penguncinya. Oke, nah kita tempel di atasnya. Anak-anak, oke. Nah, belum selesai. Nanti di bagian tengah sini boleh ambil pensil atau spidol, kita buat kotak. Ini untuk melihat
channel atau gelombang mana yang mau diputar ini? Nah, wah, mau mendengarkan radio, mau mendengarkan musik, mau mendengarkan berita, atau mau mendengarkan apa, boleh nanti diputar lewat tombol ini dengan melihat gelombang yang ada di radio. Oke, sudah jadi radio mainan Bu Sisil. Anak-anak boleh mencoba di rumah. Jangan lupa setelah selesai membuat mainan radio ini, anak-anak belajar menulis kata radio. Boleh di atas, boleh di bawah. Oke, huruf R dulu yuk. Garis tegak, garis tidur. Buka mulutnya, tutup. R arah, garis tegak, perut buntutnya di belakang. Huruf D. Garis tegak, ada tai lalat di atasnya. Terus bentuk bulat telur. Nah, apa bacanya? Radio. Oke. Anak-anak sudah belajar membuat mainan radio dan menulis kata radio. Selamat mencoba. Tet, 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 tet. Tut. Halo? TK Singkarolus? Halo anak-anak. Coba lihat. Sekarang Miss Putri bawa apa ini ya? Ya, betul sekali. Ini adalah handphone. Loh, tapi kok handphonenya beda ya? Iya, ini handphone zaman dahulu loh. Masih ada antenanya. Nah, anak-anak, untuk tugas hari Jumat, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk membuat handphone mainan. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk simak videonya. Oke anak-anak, kita perlu siapkan dulu alat dan bahannya. Nah, yang pertama adalah ini kotak bekas, boleh kotak bekas sabun atau kotak bekas lilin yang berbentuk persegi panjang ya anak-anak ya. Kemudian nanti minta tolong bantuan mama untuk membungkusnya dengan kertas yang berwarna putih. Nah, nanti jadinya seperti ini ya anak-anak ya. Nih, nah kita akan membuat handphone. Kemudian apa lagi nih Miss? Bahan yang perlu disiapkan. Sesudah kotak bekas, kita perlu menyiapkan kertas origami. Cukup 2 saja, boleh berbeda warna. Kemudian kertas HVS warna putih atau bebas mau warna apa yang sudah tidak terpakai anak ya, yang bekas saja. Kemudian lem, spidol, dan juga gunting. Nah, langkah pertama kita ukur dulu. Yang ini Miss Putri sudah ukur. Nah, tapi Miss Putri akan mencontohkan ke anak-anak bagaimana cara mengukurnya nih. Kita tempelkan kertas origaminya di atas. Kemudian kita lihat nih, kita akan membuat bagian depan handphonenya. Nih, kalau ini kan kelebihan, jadi kita perlu mengguntingnya. Kita lipat dulu Nah, cukupnya saja, tidak usah banyak-banyak. Biar tidak susah nanti ketika mengelemnya. Nah, kalau sudah dilipat, nih ada garis lipatannya, baru kita gunting. Nah, pelan-pelan mengguntingnya. Kemarin sudah menggunting secara mandiri, pasti sekarang sudah bisa menggunting sendiri. Nah, kalau sudah, nih nanti kita bagian atasnya boleh diberi origami warna lain. Jadi kita cukup, nah segini saja enak ya, kita sisakan pada bagian atasnya. Nah, sama caranya, kita lipat kemudian kita gunting. Nah, nih seperti ini. Kemudian yang atasnya nanti anak-anak silakan gunting kertas origaminya juga. Nah, oke, kemudian kita beri lem. Nah, kita beri lem ya anak-anak ya. Ini untuk apa sih Miss? Ini untuk membuat angka pada handphonenya. Nah, kita membuat handphonenya jadul, handphone zaman dahulu yang masih ada antenanya itu loh. Oke, sekarang kita tempelkan ini layar handphonenya ya anak-anak ya, pada bagian atas. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat angka di handphonenya. Nah, sebelum angka, kita buat dulu di sini kotak. Nah, ini kotak yang ada di handphonenya. Nah, oke. Ini untuk tombol oke, ini untuk tombol kembali. Nah, kalau sudah kita buat ada angka 1, angka 2, angka 3, sampai 9, dan angka 0. Oke, yuk kita buat ya. Yuk kita buat dulu di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8,
pada bagian bawah. Nah, di samping angka 0 nanti boleh ditambahkan di sini ya, lambang bintang, di sini pagar. Nah, sudah jadi nih. Nanti boleh nggak Miss dibuat kotak-kotak di sini biar gampang mencetnya? Boleh nih. Kalau sudah selesai kita buat angka, di sini layar HP-nya nak. Boleh kita beri kotak. Kemudian kalau anak-anak mau gambar di sini boleh, bebas mau digambar bunga atau digambar ayam boleh juga ya. Dan yang terakhir kita akan membuat antenanya nih. Ini handphonenya jadul jadi masih ada antenanya. Gimana Miss caranya? Yuk kita ambil kertas bekasnya kemudian kita gulung. Nih. Nah kita gulung kemudian kita beri lem. Nah coba lihat. Nggak rapi, lengan. Oke anak-anak, handphone yang Miss Putri buat sudah selesai. Nah lucu sekali kan handphonenya, nanti bisa kita pakai untuk mainan. Nah nanti anak-anak silakan mencoba di rumah bersama Mama dan Papa. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, pembelajaran kita minggu ini sudah selesai. Nah anak-anak, hari ini kita sudah banyak belajar tentang alat-alat komunikasi modern. Nah, tadi ada apa saja yang sudah kita pelajari minggu ini? Ada radio, televisi, telepon, dan koran. Nah, anak-anak, kita harus menggunakan alat-alat komunikasi modern tersebut dengan baik. Tidak boleh menggunakannya terlalu berlebihan ya Mem ya. Seperti menonton televisi, kalau terlalu lama nanti anak-anak matanya menjadi sakit, kehilangan konsentrasi ketika dipanggil mama dan papa, tidak dengar, fokusnya hanya menonton televisi. Betul, Miss. Tidak boleh main-main dalam penggunaan alat komunikasi. Oke, baik. Untuk refleksi minggu ini, Miss dan Mem akan mengajak anak-anak di rumah untuk belajar nilai ketarakainitaan, yaitu celebration. Nah, celebration ini apa? Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan rahmat Tuhan, dengan semua yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, mempermudah manusia untuk berkomunikasi. Dulu alat komunikasinya masih tradisional, sekarang sudah modern, mempermudah, mempercepat orang untuk berkomunikasi dengan saudara, orang lain meskipun jaraknya jauh. Nah, itu nilai yang kita ambil minggu ini. Oke, anak-anak sudah semakin jelas ya untuk pembelajaran minggu ini. Dan mari kita tutup dengan doa, Mem. Oke, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugas minggu ini sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Dan ketika mengerjakan harus dengan penuh semangat. Tapi ingat Miss, anak-anak di rumah, ibu guru di sekolah harus ingat pesan ibu. Apa ya pesan ibu? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan.